Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kami hadir di layar kaca Anda untuk menemani adik-adik di rumah yang ingin belajar dan memperdalam Al-Quran, tentunya dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Anak Takwa, persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya program ini akan semakin menambah mahabbah kecintaan kita kepada Al-Quran dan tentunya nilai-nilai Al-Quran, sehingga insya Allah kita semua dan anak-anak akan menjadi generasi Al-Quran, generasi Qur'ani. Dan di studio TVRI Sulawesi Tengah, pemirsa, kami sudah hadirkan santri yang akan siap menerima pelajaran, yakni santri BTQ Wali Kota Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantiklore. Assalamualaikum anak-anak soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Semangat belajarnya hari ini? Harus semangat karena kita punya materi yang sangat menarik. Materi hari ini yaitu tentang mengenal bacaan Al-Quran dengan irama tartil bayati. Ada yang pernah dengar tartil bayati? Irama bayati? Nah, wajib belajar dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Muhammad Rahman SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ustadz. Sudah siap memberikan pelajaran kepada anak-anak soleh ini? Insya Allah siap. Masya Allah, tabarakallah. Namun sebelum kita belajar, kakak Ustadz mau cerita. Ada yang mau dengar cerita? Ada yang mau dengar cerita kakak Ustadz? Wah, semangat nih. Cerita ini tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Muaz bin Jabal. Ada yang pernah dengar nama Muaz bin Jabal? Belum ya? Ternyata Muaz itu adalah sahabat Nabi yang salah satunya paling dekat dengan Nabi. Masuk Islamnya umur 18 tahun Ustadz. Tapi sayang meninggalnya di usia muda 33 tahun. Tapi walaupun Muaz umurnya singkat 33 tahun saja, tapi Nabi mengatakan Muaz kelak itu akan menjadi para pemimpinnya ulama di akhirat kelak. Wow, Masya Allah. Bagaimana sih kisah atau apa yang menarik dari kisah Muaz bin Jabal? Salah satunya dikatakan bahwa Muaz itu adalah orang yang paling tahu tentang ilmu halal dan haram. Kemudian juga dikatakan banyak ayat atau banyak hadis menyampaikan bahwa Muaz itu adalah sahabat yang sering sekali dipuji namanya oleh Rasulullah. Kira-kira kalau kita dipuji oleh ustazahnya kita senang tidak? Bagaimana kalau yang puji ini adalah Rasulullah? Masya Allah kan? Nah, apa yang menjadi teladan Muaz? Ternyata Muaz ini setelah dia masuk Islam, memeluk Islam, dia begitu sering dekat dengan Nabi, sering mengikuti di mana Nabi syiarkan dakwah dan sebagainya, sehingga dia banyak mengetahui ilmu yang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu yang paling menarik dari kisah Muaz bin Jabal. Ketika dalam suatu perjalanan, Muaz ini pernah digandeng tangannya oleh Nabi. Dipegang tangannya, Nabi berpesan, Muaz, saya berikan satu wasiat amalan kepadamu, jangan engkau tinggalkan minimal ketika engkau habis sholat. Apa itu ya Rasulullah? Saya berikan engkau satu doa, kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bantulah aku bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Masya Allah, diajarkan langsung oleh mulut baginda Rasulullah. Mau tidak diberikan ilmu seperti itu? Walaupun tidak ada Rasulullah, tapi minimal ada ustadz dan ustazah kita di rumah atau di sekolah maupun tempat pengajian kita. Nah, banyak sebenarnya kisah-kisah tentang Muaz bin Jabal yang tentunya bisa kita ambil teladan terkait dengan bagaimana kita diajak untuk bersyukur oleh Rasulullah, mengingat Allah. Terus kita juga tentunya diajak untuk berbuat baik,
kan diajarkan di sekolah ya, ataupun di TPA ya, berbuat baik ya. Termasuk kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmunya? Semangat. Oke, masih mau dengar cerita lagi? Masih. Masih atau tidak? Masih. Masih, baik. Tapi sebelum Kak Ustaz cerita, kita belajar dulu sama Ustadz Muhammad Rahman. Sudah siap terima materi hari ini? Siap. Tentang bacaan Al-Quran dengan irama tartil. Kepada Ustadz Rahman, tafadhol. Assalamualaikum anak-anak soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan dan bisa mendapatkan pahala. Iya, baik. Ustadz yang akan pimpin doanya ya. Kita sama-sama kompak untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum Ustadz lanjut, biar kita lebih semangat, Ustadz mau dengar nih, ada tidak yel-yelnya? Ada. Boleh Ustadz dengar tidak? Boleh. Ayo silakan dipimpin oleh Sisi untuk membacakan yel-yelnya. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ayah bunda juga keluarga. Tak pernah menyakiti, tidak mencaci maki, saling menyayangi juga melindungi. Santriwan santriwati BT Kilik Layana Indah, Kecamatan Mantikolare, Kota Palu, aktif, berakhlak mulia dan bertakwa. Iman, iman, takwa. Iman, iman, takwa. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Ustadz, sudah semangat nih santri kita belajar. Langsung saja Ustadz dengan materinya kali ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau pengen masuk materi tentang bagaimana cara mengenal bacaan Al-Quran dengan bacaan tartil, dengan irama bayati. Nah, tentunya dalam membaca Al-Quran itu kita harus baca dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Jadi, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebaik-baik bacaan itu, bacaan Al-Quran dibaca dengan bacaan tartil, dibaca dengan cara perlahan-lahan. Kenapa? Agar kita semua bisa memaknai, bisa memahami dan merenungi apa saja isi dari bacaan Al-Quran. Nah, sudah siap untuk masuk materi? Siap. Alhamdulillah. Jadi Ustadz akan mengenalkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan nada bayati. Di depan sini semua anak-anak perhatikan, ada suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini akan kita baca dengan bacaan dan irama tartil. Jadi Ustadz berikan sedikit contoh, apa sih itu bayati? Jadi bayati itu adalah irama tartil yang dibaca di dalam Al-Quran dan terbagi beberapa versi. Kali ini Ustadz mau jelaskan atau Ustadz menyampaikan ada dua irama tartil bayati. Yang versi Indonesia dan versi Arab Saudi. Mau dengar tidak? Mau. Oke. Jadi Ustadz praktekkan, kita sama-sama membaca Al-Quran. Dan Ustadz minta perhatikan Ustadz di depan. Ketika tangan Ustadz naik berarti nadanya naik. Ketika tangan Ustadz turun nadanya turun. Ketika di tengah berarti bacaannya datar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sama-sama ya Naya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, jadi bacaan irama bayati tartil seperti tadi. Ada nada bacaannya naik dan ada juga turun. Baik anak-anakku sekalian, ada tidak yang bisa mempraktekkan bacaan tartil dengan irama bayati? Ada? Ayo. Oh, ada. Oh, Masya Allah. Namanya siapa? Ayo berdiri boleh nak? Ya, kita kenalan dulu ya Ustaz. Namanya Iya. siapa nak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Namanya? Naura Nah. Syifa'u Wazira. Naura. Naura kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 sekarang. Umurnya? 11. 11 tahun ya. Naura kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya? Mau jadi ustazah. Ustazah. Doakan ya amin ya robbal. Amin. Ya, sekarang kita dengar Ustadz. Adik Naura untuk membacakan praktek surah Al-Fatihah dengan irama tartil. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, Ustaz, tadi kita sudah dengar nih adik Naura membacakan praktek surah Al-Fatihah dengan irama tartil bayati. Mungkin Ustaz ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau dikasih masukan, Ustaz? Iya, ada sedikit Ustadz. Jadi untuk belajar tartil Al-Quran ini, agar supaya kita disarankan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Terkadang ada anak-anak yang tidak mempunyai suara yang punya power lebih tinggi. Jadi untuk belajar tartil dengan irama bayati, ada versi yang rendah atau yang dengan suara-suara yang halus. Contohnya yang versi di Indonesia kita sering lihat di TV-TV ataupun di YouTube, ada namanya Ustadz Muzammil. Nah, itu cara contoh bacaan bayatinya seperti ini. Saya contohkan sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, seperti itu contohnya ya. Buat suara-suara kita yang tidak mampu dengan bacaan yang tinggi. Kalau tadi yang Ustadz ajarkan, itu yang versi umum, yang mudah kita pelajari. Jadi Ustadz, mungkin materi kita untuk belajar Al-Quran dengan nada bacaan tartil dengan irama bayati mungkin sampai di sini. Dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahaminya. Ustadz, kakak Ustadz penasaran nih. Tadi enak ya dengarnya ya? Enak nggak? Iya, coba dong sampai ayat terakhir Ustadz. Dengan irama yang umum dipakai tadi itu Ustadz, dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Silahkan dipraktikkan Ustadz, nanti kita mau menyimak nih dengan anak-anak yang ada di rumah juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kakak Ustadz mau tidur. Masya Allah. Masya Allah, asik ya. Enak ya?
Itulah luar biasanya Al-Quran. Rasa-rasanya adik juga harus kuasai nih minimal irama bayati. Supaya nanti bisa ketika dipraktekkan membaca surah Al-Fatihah kah atau surah-surah yang lain sudah bisa menguasai satu irama saja minimal ini mas. Sudah Masya Allah. Ada lagi mau ditambahkan Ustadz? Baik Ustadz. Iya. Terima kasih, cukup. Baik, anak-anakku sudah ada yang mulai ingat tadi ada yang tanda gini apa maksudnya? Naik. Kemudian kalau gini? Turun. Kalau begini? Datar. Jadi kuncinya ada 3 kata Ustadz. Naik, datar, dan Coba kita sekali lagi Ustadz dari dari surah ayat kedua. Tapi Ustadz praktekkan dengan gerakan tangan naik, datar, dan turun. Tafadhol Ustadz. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah Ustadz, kita boleh mungkin dengarkan anak-anak kita cukup di ayat 2 saja ya, tanpa Ustadz. Tapi Ustadz coba bagi gerakan tangan aja ya. Oh, Ustadz iya, misalnya naik, datar ataupun turun. Coba Ustadz. 1, 2, 3. Alhamdulillah dia 2 ini saja. Ya. Nah, sampai alhamdulillah alamin itu saja ya. 1, 2, 3. Ulang ya, sekali lagi ya. Masya Allah, bagus Ustaz. Sekali lagi ya, kita Boleh. coba. 1, 2, 3. Ada satu orang yang bisa? Ada satu orang yang bisa? Oh boleh, namanya siapa nak? Nabila ya? Oh Nabila. Ayo boleh berdiri Nabila. Kita dengarkan ya, iya satu ayat aja. Tafadhol Nabila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz gimana Ustaz? Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. baru berapa menit belajar di anak takwa langsung bisa praktek. Masya Allah. Allahumma arham Nabil. Quran. Kalau gitu kayaknya harus lanjut sampai ayat 7 nih Ustadz. Boleh anak-anak kita praktekkan dari ayat 1 sampai 7 ya. Dari a'udzu sampai waladhdallin amin. Tapi Ustadz nanti hanya gerakan tangan, naik, datar, dan turun. Siap anak soleh? Siap. Siap anak takwa sekalian? Siap. Kita mulai. Tafadhol. A'udzu Masya Allah, tabarakallah. Tadi kalau Nabila satu ayat, kira-kira kalau kakak Ustadz tantang, ada tidak ya santri BTQ Wali Kota yang berani full dari ayat 1 sampai 7 praktekkan tartil irama bayati? Ada yang berani tidak ya? Siapa yang berani? Ada? Adakah? Ada sayang ada. Ada? Atau khusus yang laki-lakinya mau? Oh, belum mau Ustadz. Atau yang semuanya ya, sekali lagi ya. Ada tapi semuanya ya, tanpa Ustadz. Tapi irama sendiri. Maksudnya kakak Ustadz tidak lagi memberikan peraga,
atau mencontohkan, tapi kalian semuanya. Kita semangat sekali lagi ya belajarnya ya, supaya iramanya terekam dan ingat sampai di rumah. Boleh? Dari ayat 1 sampai terakhir walat dolid amin. Siap? 1, 2, 3. Baik, tadi telah kita dengarkan praktek langsung dari anak didik atau santri dari BTQ Wali Kota Kelurahan Layana Indah. Nah, sudah ingat ya kalau pernah dengar irama bayati? Oh iya, kayaknya saya pernah belajar di Anak Takwa di TVRI. Namun kakak Ustadz mau tanya dulu nih sama Ustadz Rahman. Ustadz, selain bayati apakah ada irama lain Ustadz? Atau perlu kita pelajari selain bayati mungkin ada irama yang lainnya gitu Ustadz? Alhamdulillah ada Ustadz. Ada namanya irama Hijaz, ada namanya irama Ros, dan ada namanya irama Jiharka, dan masih banyak lagi irama-irama yang lainnya. Wah, ternyata banyak ya Ustadz ya. Iya, ada berapa jumlah Ustadz kira-kira Ustadz semuanya? Ada 7 irama atau 7 lagu. Ada berapa anak-anak? 7. Ada yang tahu selain bayati tadi? Ada Hijaz. Hijaz, ada lagi Ros, ada Jiharka. Namun sebenarnya ada lagi yang lainnya, mungkin ada Soba Ustadz ya, ada Nahawan mungkin. Nahawan. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut sama Ustadz Rahman. Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan, susah tidak Ustadz ya kalau mau belajar irama seperti itu Ustadz? Apalagi kan kita biasanya cuma belajar di rumah tanpa ada iramaannya. Atau mungkin ada tips tidak Ustadz supaya kita bisa belajar memahami dan mengenal lagu itu sendiri? Iya. Ada Ustadz. Baik, untuk cara mengenal bacaan bayati dengan mudah itu, yang pertama anak-anak sering melihat tayangan-tayangan yang ada di TV seperti Hafiz. Kemudian gunakan handphone untuk melihat di YouTube bagaimana cara membaca Al-Quran dengan nada bayati. Jadi seperti itu untuk membantu anak-anak di rumah dengan cara menggunakan smartphone ya. Iya, sering-sering dengar irama-irama bayati ataupun yang lainnya. Baik. Mungkin Ustaz ada kesimpulan dari materi kita hari ini Ustaz terkait dengan irama bayati. Sebelum nanti kita setelah itu akan berdoa ya adik-adik ya. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini di Anak Takwa. Yang pertama, kenapa kita harus perlu mempelajari Al-Quran dengan bacaan dan irama tartil? Sudah jelas tadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu dengan nada irama tartil dan dibaca dengan secara perlahan-lahan agar bisa kita renungi. Dan kenapa kita perlu untuk mengajarkan anak-anak kita agar kita bisa menciptakan generasi Qurani ke depannya, agar mereka nanti membaca Al-Quran sudah tidak seperti pada umumnya, seperti di kampung-kampung tidak lagi membaca abata atau apa. Yang penting mereka sudah bisa mengenal bacaan Al-Quran dengan irama bayati. Insya Allah kedepannya mereka akan menjadi anak-anak yang soleh, para hafiz-hafiz Quran, dan terutama untuk yang laki-laki mereka akan bisa jadi imam di masjid-masjid besar, dan insya Allah akan menjadi imam besar khususnya di Sulawesi Tengah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya doa dari Ustadz, kita aminkan ya. Semoga semua anak-anak santri baik di Layakna maupun di beberapa kelurahan yang ada di Kota Palu, umumnya dalam program BTQ Wali Kota Palu, ini merupakan program Bapak Wali Kota Palu Ustadz, dalam menciptakan Palu Religi untuk menghadirkan atau menciptakan generasi Qurani menjadi para ahlul Quran yang insya Allah tentunya menghidupkan suasana Al-Quran dimanapun dia berada. Kita doakan semoga khususnya juga adik santri BTQ Wali Kota Kelurahan Layana Indah
kelak menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Menjadi para generasi Al-Quran yang hebat fid dunya wal akhirah. Sebelum kita akan nanti sama-sama mengakhiri pertemuan kali ini, boleh kita mungkin berdoa ya, agar keberkahan itu terus didapatkan melalui doa. Ada yang siap pimpin doa? Silakan kita aminkan doa dari sahabat kita. Tafadhol. Ada yang pimpin doa? Silakan dari, ya silakan nak, ayo suaranya. Duduk anak soleh, siap, tangan dilipat, mulut dikunci, mata ke depan, tangan diangkat, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Nah, masih semangat belajarnya? Mana suaranya semangat? Aduh, kakak Ustadz, kayak biar lebih semangat, kakak Ustadz mau dengar sekali lagi yel-yelnya. Boleh? Siap santri BTQ Wali Kota Kelurahan Layana Indah? Siap. Kita dengarkan yel-yel bersama. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ayah bunda juga keluarga. Tak pernah menyakiti, tidak mencaci maki, saling menyayangi juga melindungi. Santriwan-santriwati BT Kilik Layana Indah, Kecamatan Mati Klare, Kota Palu. Aktif, berakhlak mulia dan bertakwa. Iman, iman, takwa. Iman, iman, takwa. Allahumma amin. Para pemirsa TVRI Sultan yang berbahagia, nantikan terus program kesayangan kita, apalagi bukan takwa, yang tentunya kita bisa belajar Al-Quran dimanapun berada. Tidak harus mungkin di tempat belajar agama, bahkan di rumah juga kita bisa belajar, apalagi bisa menjadi sarana alternatif kita nonton di program Anak Takwa persembahan TVRI Sultan. Demikian adik-adik, terima kasih ya sudah mampir di studio Musinggani TVRI Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali hari ini kita belajar, dan khususnya ke Ustadz Rahman. Terima kasih Ustadz sudah berkenan memberikan ilmu yang luar biasa kepada anak-anak hebat yang ada di Kota Palu khususnya. Dan demikian perjumpaan kita pada hari ini. Nantikan terus dan saksikan terus program Anak Takwa persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.